Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah sarang narkoba di kawasan Sunggal yang selama ini kerap menjadi tempat transaksi dan juga menggunakan narkoba. Dalam penggerebekan, sejumlah pria yang diduga sebagai pecandu narkoba berhamburan lompat ke sungai agar tidak ditangkap polisi. Penggerebekan sarang narkoba di kawasan Pria Laut Kampung Lalang, Medan Sunggal diwarnai aksi kejar-kejaran. Seorang pria yang diduga pengedar narkoba tertangkap dan beberapa lainnya yang diduga pecandu berhamburan melompat ke sungai. Tembakan peringatan yang dilepaskan polisi pun tak digubris demi lolos dari jerat hukum. Dalam penggerebekan ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa paket sabu siap edar, uang hasil penjualan, serta alat hisap sabu. Untuk mencegah lapak kembali digunakan sebagai tempat transaksi dan penggunaan narkoba, polisi menghancurkan dan membakar lapak yang ada dan akan melakukan pengawasan. Berhasil mengamankan satu orang yang diindikasikan sebagai bandar. Juga di lokasi kita mengamankan barang bukti berupa poketan sabu, alat isap sabu berupa bong. Saat ini, polisi tengah memburu pemasok utama narkoba, sementara pengedar yang tertangkap akan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi preman kampung di Kota Medan, Sumatera Utara mengancam dan juga mengacungkan senjata tajam kepada penjaga warung viral di media sosial. Ya, para pelaku meminta 2 bungkus rokok, lalu kabur. Dalam rekaman CCTV, 2 orang pria mendatangi warung di Jalan Darussalam, Kota Medan. Kedua pria datang mengendarai sepeda motor, langsung masuk dan mengeluarkan senjata tajam yang disimpan di saku jaketnya. Pria ini mengancam dan mengacungkan senjata tajam kepada penjaga warung serta meminta 2 bungkus rokok. Saat kejadian dini hari, kondisi sedang sepi, korban langsung memberikan rokok yang diminta oleh kedua pelaku. 3:40 lah. Lagi keadaan sepi, Bang? Ya, lagi keadaan sepi. Yang datanya laki-laki. Bawa apa dia, Bang? Bawa kampak dan badannya rokok. Apa aja yang diambil, Bang? Cuma minta rokok 2 bungkus aja. Habis itu pergi? Ya, habis itu aku kasih langsung pergi. Korban berharap polisi dapat menangkap pelaku karena mengancam keselamatan warga. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong atau Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara. Barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara. Selain vonis 4,5 tahun penjara, Tom Lembong juga dijatuhi pidana denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Dalam tuntutannya, Ketua Majelis Hakim meyakini mantan tim ses Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 ini terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi terkait impor gula. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara. Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga merugikan keuangan negara hingga 578 miliar rupiah. Sementara itu, pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menghadiri sidang pembacaan vonis Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat siang. Selain Anies, hadir juga akademisi Rocky Gerung. Tiba di Pengadilan Tipikor sekitar pukul 2 siang, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan langsung memasuki ruang sidang beberapa saat setelah Tom Lembong masuk. Anies datang bersama sejumlah rekannya untuk memberikan dukungan moral kepada Tom Lembong. Anies sempat kesulitan masuk ruang sidang karena tingginya antusias publik yang ingin menyaksikan sidang putusan. Tidak banyak yang dikatakan Anies selain harapannya agar hakim dapat memutus perkara dengan adil untuk sahabatnya tersebut.
Pemirsa, 3 orang tewas terinjak-injak saat pesta rakyat yang digelar di alun-alun Garut, Jawa Barat. Warga yang hadir berdesakan dan berebut untuk mendapatkan makanan gratis. Dalam rekaman video amatir terlihat pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Terlihat gerbang masuk menuju pendopo dipadati masyarakat yang berdesakan hingga situasi tak terkendali. Petugas keamanan nampak kewalahan mengatur masyarakat yang hendak hadir di lokasi. Situasi ini membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya adalah anggota polisi. Sementara itu, pemirsa, terlihat dari bagian depan gerbang masuk pendopo, lokasi pernikahan anak KDM atau Deddy Mulyadi, situasi tak terkendali. Warga mulai dari anak-anak hingga dewasa terjebak dalam situasi warga yang berjejal. Petugas keamanan dan panitia pesta rakyat nampak berupaya mengevakuasi anak-anak agar segera bisa diselamatkan. Dan pemirsa, usai situasi terkendali, pihak keamanan dibantu warga bahu-membahu memberikan bantuan kepada korban yang bergelimpangan. Bantuan diberikan mulai dari memberikan air minum hingga membantu pernapasan. Ambulans pun segera datang untuk membawa korban segera mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Ibu Ida Palida, anaknya atas nama Abdullah ada di Arus. Dan pasca insiden pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi, 16 orang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet. 7 diantaranya masih menjalani perawatan intensif, sementara 2 lainnya meninggal dunia. Dan 1 warga meninggal dunia di rumah sakit yang berbeda. Menurut pihak rumah sakit, pemirsa, para korban mengeluh kesulitan bernapas setelah berdesakan dan terinjak-injak saat mengikuti pesta rakyat. Usai insiden ini, Kepolisian Daerah Jawa Barat akan segera menyelidiki penyebab pasti insiden ini. Sebentar, ini dulu Pak. Sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan secara teknis, polisi akan melakukan penyelidikan, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang